Lalu seperti apa penanganan pencegahan virus corona di Banten dan juga di Kota Bekasi, Jawa Barat? Saat ini sudah ada yang bergabung sama kami Gubernur Banten Wahidin Halim dan juga Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Selamat sore Pak Wahidin, Pak Rahmat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Wahidin terlebih dahulu. Pak Wahidin, 5 positif dan 1 meninggal dunia akibat corona. Selain imbauan tadi untuk mengurangi interaksi yang tidak perlu, apalagi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Banten? Yang jelas kita meliburkan anak-anak sekolah, meliburkan para guru, juga sedang menata ulang mengenai bekerja di rumah bagi ASN. Kita juga mengurangi dan menghentikan kegiatan-kegiatan rapat-rapat umum, rapat-rapat terbatas, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang kemungkinan dihadiri oleh banyak orang. Kita juga meningkatkan sosialisasi, membangun kesadaran bagi masyarakat untuk sadar pakai masker, sadar cuci tangan, termasuk juga kurangi aktivitas yang berinteraksi dengan pihak lain. Di lain pihak kita juga men-tracing apabila data kita mereka dalam pengawasan pemerintah, orang-orang yang atau pasien yang di bawah pengawasan. Kita juga termasuk yang jelas yang sudah positif terkena virus corona, kita tracing, kita kembangkan, kita cari riwayat dan latar belakang kegiatan sebelumnya. Baik, saya ingin menggarisbawahi soal aktivitas sekolah diliburkan, tapi tengah dalam ujian nasional untuk tingkat tinggi, tingkat atas, mohon maaf. Jadi bagaimana skemanya, Pak Wahidin? Awalnya memang kita tidak bermaksud meliburkan, tapi setelah kita melihat urgensinya, kita melihat juga bagaimana kesiapan tempat untuk ujian, ditambah juga dengan pernyataan dari Menteri Pendidikan Nasional, maka kita sepakati bahwa untuk ujian SMK dan SMA pun kita tunda dengan batas waktu tentunya 14 hari setelah murid bisa kembali masuk lagi ke sekolah. Baik, Pak Wahidin, izin saya ingin ke Pak Rahmat Effendi terlebih dahulu, ke Bekasi. Kita tahu Bekasi tadi Anda informasi soal opsi pekerja dari Bekasi tidak bekerja terlebih dahulu di Jakarta jika kasusnya meningkat. Pak Rahmat, tentu Anda tadi sudah menyimak bagaimana penambahan pasien corona positif baru di Jakarta. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah jadi Bekasi akan mengunci akses dengan Jakarta? Ya, gini, saya memang sedang rapat dengan Ketua Tim Siaga ya pencegahan corona yang ada di Kota Bekasi. Dan saya sampaikan sampai dengan sore ini hasil update memang ada penambahan ya dari yang terduga itu menjadi 46. Yang kita pantau 31 ya. Yang belum selesai tinggal 6 ya. 6 orang yang sudah selesai 25, artinya sudah aman ya. Dan yang masih diawasi ada 15. 7 sudah kita selesaikan. Nah, yang belum ada 8. Nah, preventifnya terhadap di Kota Bekasi, kami sudah menyiapkan ada 6 rumah sakit tipe B. Ya, ada global mitra-mitra, terus ada Ana dan Hermina. Dia punya 4 kapasitas sudah rumah sakit. Dan rumah sakit umum juga kita siapkan dengan standar isolasi. Itu sekitar di atas 20 bed yang ada. Bahkan kita punya mungkin lebih dari 30 nanti. Tapi sampai saat ini baru terduga. Baik, Pak Rahmat, jadi dengan adanya kesiapsiagaan yang saat ini sudah dimiliki oleh Kota Bekasi, artinya rencana soal menutup atau mengunci akses Bekasi Jakarta terutama bagi para pekerja tidak akan diberlakukan, Pak Rahmat, atau bagaimana? Habis maghrib ini, Ketua Tim Siaga Corona di Kota Bekasi akan melakukan rapat. Tentunya kami mencoba menghubungi Pak Gubernur tentang Gubernur DKI ya, tentang perkembangan yang ada di DKI. Karena disampaikan ada sekitar 60% warga Kota Bekasi yang beraktivitas bekerja keluar kalau pagi ke Jakarta. Nah, kalau intensitas penyebaran di DKI sedemikian rupa, maka kami kan punya tanggung jawab sebagai kepala daerah untuk melakukan preventif terhadap bahaya yang sekarang ini sedang mengancam siapa saja.
Nah, itu yang ingin dan kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat. Baik, saya ingin tanya ke Pak Wahidin. Pak Wahidin, Banten tetangga dengan Jakarta berdekatan, beberapa daerahnya berbatasan langsung dengan Jakarta, banyak pekerja juga dari Banten yang bekerja di Jakarta. Apakah akan ada kebijakan seperti itu juga Pak Wahidin? Lockdown maksudnya? Ya, kebijakan mengunci akses dari Banten menuju Jakarta, membatasi para pekerjanya untuk kerja di Jakarta untuk sementara waktu? Ini memang harus konsultasi kepada pemerintah pusat. Karena implikasinya kan soal inflasi, ekonomi, terus juga soal pengangguran. Karena memang yang ke Jakarta tidak hanya mereka bekerja secara profesional, namun juga dengan adanya double track kereta api, bagaimana mobilitas masyarakat dari Lebak, dari Serang, hampir setiap hari kan datang ke Jakarta dalam rangka hubungan membawa barang, dagangan dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa memang sebagian besar kebutuhannya Jakarta kan disuplai dari Banten. Nah ini yang harus kita pertimbangkan betul. Apakah lockdown akan menjadi satu pertimbangan? Karena ya kita tentunya harus mendapatkan kesepakatan dengan pemerintah pusat. Kalau solusi selama ini yang dirapatkan atau dibicarakan di pemerintah Provinsi Banten seperti apa dengan daerah yang berdekatan dengan Jakarta? Virus coronanya meningkat terus terjadi di Jakarta. Nah inilah memang koordinasi antar daerah sendiri belum berjalan baik. Sementara kita juga memang masih membutuhkan fasilitas-fasilitas seperti misalnya rumah sakit rujukan, terus pengujian atau penelitian terhadap pasien dan lain sebagainya. Memang ini walaupun pemerintah provinsi sudah melakukan langkah-langkah koordinasi, langkah-langkah tracing, langkah-langkah yang sudah kita lakukan sejak sebulan yang lalu. Termasuk dengan koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta, Pak Wahidin? Sampai sekarang belum, karena waktu kemarin kita minta kepada Pak Menteri Dalam Negeri untuk bisa melakukan langkah koordinasi agar para kepala daerah di wilayah Jabodetabek ini bisa dikumpulkan, bisa kita koordinasi sama-sama karena yang di Jakarta kan juga penduduk Banten. Yang di Banten juga mereka yang baru pulang dari Jakarta. Ini harus segera lakukan langkah koordinasi semacam ini. Baik, nanti saya ingin tanyakan juga bagaimana dampak ekonominya jika ada pembatasan kepada Anda, Pak Wahidin, dan juga kepada Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Namun usai jeda, nanti kami akan kembali di Kompas Petang. Tetap pemirsa bersama kami di Kompas Petang.